Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sari, NPM 1951010230, kelas C semester 5 Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan ringkasan materi pada mata kuliah metode penelitian yang diberikan oleh Dr. Muhammad Iqbal Fasa MEI selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Baiklah, berikut materi yang akan saya paparkan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami pemecahan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian menurut Profesor Winarno adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Dalam melakukan penelitian, kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Selanjutnya, jenis-jenis metode penelitian. Jenis yang pertama ialah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisis data dapat bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Metode yang kedua ialah metode penelitian kualitatif, yang dimana filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau lawan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif ini menekankan makna daripada generalisasi. Jenis yang ketiga ialah metode penelitian kombinasi, yang dimana metode ini merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada sifat pragmatisme atau kombinasi positivisme dan postpositisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau laboratorium, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes atau kuesioner dan gabungan. Analisis data bersifat deduktif atau kuantitatif dan induktif, yaitu kualitatif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi yang memahami makna. Jenis yang keempat ialah metode penelitian deskriptif, yaitu prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya. Kemudian jenis yang kelima ialah metode penelitian pengembangan, yang dimana penelitian pengembangan atau lead bank atau sering juga disebut dengan istilah research and development atau R&D merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Baik, selanjutnya, dalam pembuatan karya ilmiah, skripsi, artikel maupun paper, memuat beberapa hal. Yang pertama, abstrak. Dan abstrak ini merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak.
Dalam abstrak ini juga memuat masalah, tujuan, metode yang digunakan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Nah, dalam abstrak ini terdapat satu halaman per skripsi atau artikel ataupun paper. Memuat dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian terdapat juga 250 sampai 350 kata. Kemudian selanjutnya ialah pendahuluan. Nah, pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Kemudian pada pendahuluan ini terdapat dari bab 1, ialah berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran. Nah, dalam bab 1 ini terdapat satu referensi ini per paragraf, itu pun minimalnya. Dalam pendahuluan dan bab 1 ini juga memuat dua konsep pembahasan. Konsep pertama ialah konsep yang pembahasan yang bersifat umum yang berkenaan dengan judul penelitian. Contohnya, konsep etika bisnis Islam. Kemudian konsep kedua ialah pembahasan yang didapat dari berbagai penelitian terdahulu atau jurnal, yaitu setelah pendahuluan. Selanjutnya, dalam pendahuluan terdapat research gap, yaitu kesenjangan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu. Misalnya, fase 2021, COVID ini terdampak negatif terhadap pengusaha. Az-Zahra 2021, tingkat investasi menurun. Kemudian Amelia 2021, pada BSI tingkat investasi meningkat. Nah, dari contoh tersebut, penelitian terdahulu sama-sama memiliki hasil yang akurat, namun hasilnya berbeda. Hal ini disebut dengan research gap, yaitu berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Baiklah, pembahasan terakhir ialah literatur review dan pengembangan hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Umumnya, pengertian yang banyak digunakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara penelitian. Jadi, secara umum, hipotesis adalah jawaban sementara yang oleh peneliti ditetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah ilmiah penelitian. Hipotesis juga menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel, misalnya X dan Y. Contohnya, tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Nah, dari contoh ini merupakan hal yang akan dibahas. Pembahasan yang pertama, teori dan konsep yang didukung. Pembahasan kedua, hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan tak mendukung. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu argumentasi dari pengarang ataupun penulis. Baiklah, itu saja pembahasan yang saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika Anda menyukai pembahasan ini, silahkan like, comment, and subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.